Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga menggelar kegiatan Festival Al-Banjari Nusantara. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengkampanyekan gerakan gempur rokok ilegal bagi semua kalangan. Dan kali ini sosialisasi gempur rokok ilegal menyasar para pelaku seni Al-Banjari. Kepala Disbud Parpora Kota Kediri mengajak seluruh pelaku seni Al-Banjari, baik yang ada di Kota Kediri maupun luar Kota Kediri, supaya turut aktif dalam upaya menggempur rokok ilegal. Jadi kegiatan ini adalah rangkaian kegiatan sosialisasi di bidang cukai melalui kesenian. Sehingga dengan kesenian ini nantinya kita bisa mensosialisasikan program pemerintah di bidang kampanye atau gerakan anti rokok ilegal. Ini paling tidak bisa mengena kepada para pelaku-pelaku seni, khususnya Al-Banjari. Sehingga gerakan gempur rokok ilegal ini bisa secara masif di seluruh masyarakat dan khususnya juga di Kota Kediri. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Festival Al-Banjari Nusantara tahun 2021 secara resmi dibuka. Kegiatan ini pun turut diapresiasi oleh para penegak hukum Kota Kediri, khususnya Kejaksaan Negeri. Jadi pita cukai itu adalah salah satu penyokong APBN untuk negara Indonesia. Jadi seandainya ada rokok ilegal yang tidak disertai pita cukai, maka dapat merugikan negara. Bagi pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 9 tahun 2007 tentang cukai dapat dipidana, yang unsurnya adalah bahwa setiap orang membeli, menawarkan, memproduksi bahkan terkait rokok ilegal sesuai pasal 54 dan 56. Yang ketiga, Bapak atau adik-adik sekalian, apabila menemukan bungkus rokok yang tidak ada cukainya, dapat melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib, bisa kepada pihak bea cukai, khususnya, maupun kepada pihak Polres Kediri Kota. Akibat dari peredaran rokok ilegal ini sangat merugikan baik bagi masyarakat maupun bagi negara. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena rokok ilegal ini diedarkan tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pengusaha atau produsen rokok tersebut. Paling tidak yang pertama langkah yang bisa diambil atau dilaksanakan oleh adik-adik sekalian, yaitu dengan tidak membeli atau tidak mempergunakan rokok ilegal. Yang kedua, mungkin adik-adik sekalian bisa berperan aktif dengan menyampaikan atau melaporkan jika ditemukan atau jika adanya rokok yang diduga ilegal atau tanpa cukai. Dimohon partisipasi dari rekan-rekan atau adik-adik di lingkungannya masing-masing untuk paling tidak memberikan informasi dan tidak membeli atau tidak menggunakan rokok ilegal. Jadi saat ini ada 3 yang kena. Yang pertama, hasil tembakau. Hasil tembakau itu macam-macam, ada rokok, sigaret, yang kekinian vape itu kena. Yang kedua, miras, minuman mengandung alkohol. Dan yang terakhir, alkohol murni. Pita cukai itu berbeda, buatan tangan dan mesin itu berbeda, adik-adik. Perusahaan itu pesan pita cukai buatan tangan, tapi ditempelkan buatan mesin, itu juga
termasuk rokok ilegal, salah peruntukan. Ya. Terus tadi yang pita cukainya bekas, betul. Kadang-kadang ada yang nakal ya, diklentek ya bandrolnya. Nanti ditempelkan ke rokok yang baru dibuat, itu juga rokok ilegal. Yang ketiga, pita cukainya palsu, dipalsukan. Dan yang terakhir yang paling gampang itu tidak ada pita cukainya atau dikenal dengan rokok polos. Itu sanksinya adalah minimal 1 tahun penjara, maksimal 5 tahun. Itu baru penjaranya. Baru ditambah dendanya, minimal 2 kali nilai cukai yang harus dibayar, maksimal 10 kali. Gimana kalau ya pakai tadi pita cukai bekas dan pita cukai palsu? Itu sanksinya lebih berat. Sanksinya minimal 1 tahun penjara, maksimal 8 tahun penjara, dan dendanya 10 kali minimal sampai 20 kali nilai cukai. Pemirsa, sosialisasi ini dilakukan untuk menggaungkan pemberantasan keberadaan rokok ilegal, mengingat rokok ilegal ini sangat merugikan negara. Ajaran agama Islam melalui Festival Al-Banjari Nusantara Kediri Harmoni. Tentu dengan bacaan sholawat ini, mudah-mudahan ke depan generasi milenial akan tetap senang, mahabbah, cinta, hubbun ta'zim pada Kanjeng Nabi dengan membaca sholawat dan akhirnya mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dilaksanakan dalam rangka yang pertama adalah sosialisasi di bidang perundang-undangan tentang cukai, khususnya cukai ilegal. Nah, sosialisasi ini dilaksanakan menyasar para kegiatan pelaku seni, khususnya seni yang bernafaskan Islam, yaitu Al-Banjari. Jadi untuk peserta keseluruhan itu 127 yang mengikuti. Dari 127 itu diseleksi lewat online. Jadi video mereka sudah dikirimkan dulu, diseleksi. Kemudian tinggal 40 peserta. Dari 40 peserta itu kita tampilin langsung mulai hari ini sampai besok. Lomba Al-Banjari Nusantara ini pun mendapat antusias yang baik dari para peserta. Dari total peserta yang telah mendaftar sebanyak 127 grup dari berbagai daerah di Jawa Timur, kemudian dilakukan seleksi dan menyisakan 40 grup yang bertanding di babak final ini. Dari Bea Cukai sendiri sangat mendukung acara ini karena dari nilai cukai yang kantor Bea Cukai Kediri ini targetnya tahun ini 25 triliun, itu 2% dikembalikan ke pemerintah daerah. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini cukup bagus ya, merangkul kaum milenial dalam nuansa musik Islami. Jadi masyarakat itu lebih mengenal lagi apa itu rokok ilegal, terutama generasi muda. Siapa lagi yang bisa menggempur, membantu pemerintah untuk menghentikan, mengstop rokok ilegal, terutama juga bantuan dari masyarakat, khususnya dari generasi muda, masyarakat milenial ini, anak-anak milenial ini. Di mana juara 1 diraih oleh grup dari Pasuruan dengan total hadiah puluhan juta rupiah. Trofi dan hadiah itu pun diserahkan langsung oleh Kepala Disbud Parpora Kota Kediri dan Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kota Kediri Nur Muhyar secara bergantian. Harapan kami semoga untuk Festival Banjari Harmoni Kediri ini bisa terus ditingkatkan lagi dan semakin jaya. Dan harapannya kesenian atau tampilan-tampilan musik Islami ya, dalam hari ini ada Al-Banjari bernafaskan Islam ya, musik-musik seni bernafaskan Islam bisa muncul dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat.